Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Patriani. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin video yang saya upload ini bisa jadi belum sempurna karena saya baru datang pemula di YouTube. Dan saya akan mencoba mereview tentang yang terdekat dengan saya. Terutama itu barang-barang yang saya jual secara online. Seperti untuk kali ini saya ingin mereview tentang sabun beras. Tapi sebelum melanjutkan tutorial ini, mari silakan di like dan subscribe dulu video yang saya buat biar saya makin semangat dan teman-teman juga mendapatkan tips bagaimana cara mencerahkan kulit wajah secara alami. Dan sebelumnya saya ingin mereview tentang manfaat dari air cucian beras, karena ini berkaitan juga dengan sabun beras. Kalau teman-teman susah mencari sabun beras ini, jadi teman-teman semua bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar Anda. Contohnya seperti air cucian beras. Otomatis semuanya ibu-ibu atau teman-teman semua yang cewek pasti memasak setiap hari. Jadi jangan dibuang air cucian beras tersebut, karena ini sangat kaya manfaatnya. Contohnya saya sudah menyediakan air cucian beras seperti ini. Mungkin teman-teman penasaran ya, apa sih kegunaannya? Air cucian beras itu kan mungkin ada bau atau gimana kan? Sebenarnya air cucian beras itu banyak manfaatnya karena dia mengandung orizanol yang mampu menangkal sinar matahari yang langsung ke kulit. Jadi dia bisa mengangkat sel kulit mati. Yang pertama, yang kedua itu banyak mengandung vitamin, yang ketiga itu ada mineral, asam aminonya, asam ferulat, antioksidan dan alantoin. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan wajah berseri secara alami, mari ikuti video saya untuk selanjutnya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana manfaat dari air cucian beras tersebut. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai toner. Ini mungkin perihal orang-orang dulu ya, karena dulu nenek-nenek kita yang udah meninggal tidak ada namanya skincare pada masa itu. Jadi mereka menggunakan secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Caranya manfaatkan air cucian beras itu sebagai toner. Caranya sangat mudah. Yang pertama kita menggunakan ini, kapas untuk pencuci wajah. Caranya itu merendamkan kapas ke dalam air cucian beras mungkin yang sudah kita masukkan ke wadah. Cukup direndam secara beberapa saat. Mungkin bisa dilihat. Nah, air rendaman ini beberapa saat lalu kita oleskan ke wajah. Dan ini bisa dijadikan sebagai toner. Contoh seperti ini ya. Sangat dingin. Ini saya tanpa bedak loh guys. Jika teman-teman ingin menggunakan ini secara rutin dan secara tiap hari, ini sangat bagus untuk kesehatan kulit. Bisa mendapatkan kulit berseri secara alami. Jadi tidak harus mengeluarkan budget yang banyak. Dan ini bisa digunakan setiap hari. Sangat dingin guys.
Dan ini fungsi yang pertama, bisa kita jadikan sebagai toner pembersih wajah. Sebagai toner untuk wajah alamiah. Yang kedua, ini biarkan menyerap, jadi sangat dingin, segar, gimana ya. Itu bisa teman-teman lakukan setiap hari di rumah karena itu sangat super kaya manfaatnya. Yang kedua, itu bisa sebagai pembersih wajah. Jadi ini bisa jadi dikatakan sebagai skincare alamiah. Kedua, itu bisa digunakan sebagai pembersih wajah alami. Caranya, celupkan bola kapas ini ke dalam air cucian beras, lalu usapkan ke wajah secara dipijat biar mendapatkan kulit yang lebih lembut, kencang, dan bercahaya. Jadi cukup dicelupkan, hampir sama ya seperti yang tadi. Cukup dicelupkan saja biar mendapatkan hasil yang maksimal, biar mendapatkan hampir sama seperti tadi. Karena dia air cucian beras ini mengendap seperti ada tepung di bawahnya, itulah yang manfaatnya. Jadi jika teman-teman ingin memasak nasi, kan kita mencuci beras sebanyak 1 kali, 2 kali, atau 3 kali ya. Jadi air itu jangan dibuang, biarkan disimpan di wadah, diamkan beberapa saat. Jadi nanti bisa itu jadikan sebagai, yang pertama tadi sebagai toner pembersih wajah, yang kedua sebagai pembersih wajah, yang pertama sebagai toner. Dan ini sangat bermanfaat karena ini bisa, yang ketiga itu manfaatnya bisa menghilangkan jerawat. Jadi teman-teman bisa mengambil, dicelupkan kapas seperti tadi, hampir sama seperti tadi. Jadi cukup dicelupkan, misalnya seperti saya ada jerawat sedikit, jadi celupkan seperti ini aja. Bagian-bagian jerawat mungkin yang ada jerawat sedikit, biarkan dia meresap ke dalam kulit, jadi lebih bersih ya daripada tadi kan. Karena di air cucian beras itu mengandung alatoin. Karena alatoin itu bisa menghilangkan minyak berlebih pada kulit. Dia bisa mengecilkan pori-pori, bisa menghilangkan yang kulit yang terlalu berminyak. Yang ketiga itu bisa untuk menghilangkan jerawat. Jika teman-teman ada jerawat yang susah untuk menghilangkannya, cukup pakai skincare air cucian beras ini, kalau menurut saya ya. Jadi juga budgetnya juga tidak ada, manfaatnya lebih banyak jika digunakan setiap hari. Jadi sangat banyak manfaatnya, jadi jangan dibuang ya. Yang keempat itu fungsinya bisa meredakan radang pada kulit. Nah, ini berguna juga buat ibu-ibu atau teman-teman mungkin di Indonesia ini banyak sebagai petani yang dari sawah, kemudian wajahnya seperti habis kena sinar matahari. Ini sudah agak itu kan guys, udah agak meregang rasanya yang saya pakai tadi kan. Yang keempat itu bisa meredakan radang pada kulit. Jika ada teman-teman atau ibu-ibu atau sebagainya yang dari sawah, mungkin sebagai petani, wajahnya habis kena sinar matahari secara langsung, nyampe di rumah bisa lakukan ini. Silakan ambil air cucian beras itu, bisa digunakan ke wajah. Dan bisa juga mungkin habis pakai skincare yang tidak tepat penggunaannya, mungkin pH wajahnya rendah atau terlalu nggak cocok gitu kan. Jadi bisa ini digunakan untuk mendinginkan wajah secara alami. Jadi teman-teman tidak mengeluarkan budget yang banyak. Yang kelima itu bisa mengurangi eksim pada wajah. Eksim itu maksudnya itu wajah yang kering. Jadi jika teman-teman
wajahnya mungkin terlalu kering, atau keringnya mungkin bisa jadi karena hormon atau karena paparan sinar matahari secara langsung, bisa jadi itu itu sering mencuci wajah kan, jadi itu menyebabkan wajah kita itu terlalu kering. Jadi bisa juga ini digunakan untuk mengurangi wajah yang eksem atau wajah yang kering, agar dia kelihatan lembut dan tidak kering lagi. Caranya juga cukup mudah, hampir sama seperti yang tadi. Ambil kapas pembersih wajah, celupkan ke dalam air, atau bisa juga diambil, mungkin bisa jadi lap atau kain yang bisa dicelupkan ke air cuci beras, lalu ditutupkan ke wajah. Biarkan beberapa saat sampai lap tadi mengering dengan sendirinya. Itu bisa melembabkan wajah secara alami ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, yang menurut saya itu bisa dijadikan sebagai masker. Caranya juga cukup mudah, tapi ini mungkin agak bekerja sedikit ya, karena harus air yang di dalam cucian tadi itu harus dikeringkan terlebih dahulu untuk mendapatkan maskernya. Seperti ini guys. Mungkin wadahnya agak terlalu besar ya, karena ini kan ada tepung yang ada habis tadi kan, yang sudah dipisahin airnya sama tepungnya, dan tepungnya ini bisa dijadikan sebagai masker alami. Jadi seperti itu, bisa dijadikan sebagai masker alami. Ini bisa terasa lembut guys. Dan ini yang terakhir, ini bisa dijadikan sebagai masker secara alami, bisa jadi pakai tangan atau pakai kuas atau pakai yang lainnya. Karena saya lupa mengambil kuas tadi, bisa jadi pakai tangan aja ya. Jadi ini bisa melembabkan, mencerahkan kulit secara alami. Jadi tidak perlu ke salon, bisa dilakukan di rumah sendiri. Diamkan beberapa saat ya guys. Ini bisa mengangkat sel kulit mati, bisa antioksidan, sebagai antioksidan. Mungkin sampai di sini teman-teman paham semuanya. Dan jika teman-teman susah, mungkin ini agak terlalu ribet ya, tapi juga nggak terlalu ribet. Menurut saya ini sangat mudah digunakan. Teman-teman bisa juga menggunakan seperti yang saya bilang di awal tadi. Teman-teman bisa menggunakan sabun beras dari Hanasui. Ini adalah produk Thailand. Ini hampir sama dengan air cucian beras tadi. Dia berasal dari air cucian beras juga. Ini sudah aman ya guys, karena ini juga sudah ada BPOM-nya. Bisa cek di sini, bisa dilihat di sini. Ini ada BPOM-nya. Fungsinya itu untuk mencerahkan kulit, memutihkan kulit. Ini juga banyak fungsinya, hampir sama dengan yang alami yang kita lakukan review yang tadi. Ini juga mengandung mengandung kolagen, hampir sama dengan sabun yang kita review kemarin. Itu sabun aloe vera. Dia akan seperti ini jika sudah dipakai, ditaruh di tempat yang lembab. Dia akan seperti ini, ada seperti salju guys. Nih. Ini hampir sama dengan seperti itu.
Dan kita juga mempunyai satu lagi sabun dari Hanaswi, yaitu sabun ini, sabun Kargwal. Ini adalah sabun bambu, ini sama produknya dari Hanaswi juga, tapi ini lebih ke bagian-bagian yang hitam. Mungkin bagian ketiak yang hitam, selengkangan hitam, bagian leher atau lutut atau yang lainnya, ini bisa kita gunakan. Dan ini juga bisa digunakan untuk area kaki yang mungkin lebih bau atau lebih bau ya. Ini sudah banyak testinya, mungkin teman-teman bisa order di tempat lain. Saya nggak tahu harganya, tapi ini juga sangat murah ya. Ini cuman saya menjualnya cuman ini 25.000 saja, udah dapat satu sabun. Dan mungkin sampai di sini teman-teman paham, atau yang ingin bertanya silakan like atau komen di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu. Saya mohon maaf jika alat pendukung yang saya gunakan saat ini mungkin sangat minim. Saya cuma menggunakan kamera HP, belum menggunakan lighting atau yang lainnya, atau ring light dan yang lainnya. Mungkin video saya yang masih baru di YouTube, saya mohon maaf jika masih ada perkataan yang kurang tepat, yang masih terbata-bata gini ini, karena saya masih belajar di sini. Saya ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa. Jadi sampai di sini, silakan like dan komen. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.